بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 因为上次有说，就是他全年的话。So let's go. Lewat jalur atlet, guys. Assalamualaikum, guys. Good morning for me and my bare face. It is 6:30 in the morning, and today is Friday when I record this video. And this morning I just starting my day with making a cup of milk. And yeah, actually I have no plan to record any video today, but suddenly when I wake up, I just want to share my activity today. And maybe on this video I will show you my activity today, start from this morning until I don't know, maybe until I sleep or maybe until I go home again. Let's see. Now at this time I will do my breakfast, and it's a common breakfast for every day. I every day do breakfast with a cup of milk and some slice of bread. So let's get breakfast. The activity that I already finished this morning, such as I wake up at 5 a.m. because I have to do subuh prayer, and then I already dry my clothes because last night I washed my clothes and haven't dried yet, and I finished it this morning. And like usual, in every morning I cooking some food for my lunch and campus, and it's ready. So for this morning I cook vegetables called kangkung and egg fried. It's such a pretty good combination, I think. And yeah, tara, aku udah berubah. I already finished my preparation going to campus. Already take a shower and then prepare for myself, alias dandan. Jadi aku udah siap buat pergi ke kampus, tinggal berangkat aja sih sebenarnya. Tapi ada satu kegiatan lagi yang biasanya aku lakuin sebelum berangkat ke kampus. Belum lama ini aku mencoba konsisten buat baca zikir pagi atau alma surat tiap pagi sebelum aku berangkat ke kampus. Belum lama sih, masih sekitar baru semingguan. Sejauh ini masih aman, so far masih aman. Insya Allah juga aku mencoba buat konsisten buat zikir pagi, zikir petang. Tapi untuk saat ini kayak yang masih aman tuh zikir paginya, tapi kalau buat zikir petangnya agak sering kelewat sih, soalnya kadang pulang dari kampus tuh kemalaman, kesorean, atau mungkin nanti sampai rumah tiba-tiba ada lagi yang lain dikerjain jadi lupa gitu, atau tiba-tiba udah malam kan baru keinget malamnya, kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin it have time to make a new behavior kan, jadi kayak harus terbiasa aja buat melakukan sesuatu yang baru. Nah biasanya buat aku baca zikir pagi dan zikir petangnya tuh selain aku nyimak di alma surat ini, aku juga ngikutin dari video di YouTube gitu. Biasanya aku ngikutin ini sih dari Ustadz Hanan Atehi. Jadi sambil aku dengerin video, sambil aku membaca juga dari sini. Jadi aku tahu panjang pendeknya kayak gimana. Sekalian belajar tahsin karena aku masih merasa kurang banget di dalam ilmu tahsin. Jadi insya Allah jadi tau lah yang bener tuh yang mana, yang bener tuh kayak gimana. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. We arrived at campus. See, I'm on leave, and today my first activity is I have a progress meeting with professor and my lab mates.因为上次有说，就是他全年的话，它其实它变成是 discrete 的，对啊，所以它有稍微会有一点点，好像比较有一点点。那我觉得最大的差异就是。So yeah, I finished the progress report meeting today, and now I'm on my laboratory. And actually today I'm not presenting anything to my professor because I just have to present some progress once in 2 weeks. And last week I already report some progress, so this week is not my turn. I just have to attend but not have to present something. Now it is 12 a.m. It's time to do zuhur prayer, and it means that I have to go to prayer room on basement. So I have to go down because the prayer room is on basement, and now I'm on 5th floor. So let's go. So maybe if I have to make some video on my laboratory like now, I have to use such a microphone like this. I use microphone from my headset because I cannot speak loudly here. I'm just afraid I can disturb my lab mate who has focused on their task. So yeah. Guys, kan aku udah selesai wudhu, and after wudhu I realized something which I forgot. Today is Friday, hari ini kan hari Jumat. Nah, pasti ada Jumatan di musola. Aku lupa. Biasanya soalnya kemarin-kemarin belum boleh Jumatan karena corona, tapi sekarang udah boleh. Nah, jadi hari ini pasti sekarang musola masih dipakai buat Jumatan. Jadi aku belum bisa sholat. Jadi aku akan balik ke lab lagi, paling makan dulu, baru nanti sekitar jam 1-an baru turun buat sholat zuhur gitu. Mau ngasih sesuatu, biasanya tuh kalau aku sebelum sholat, sebelum turun ke bawah itu, aku udah wudhu dulu di lantai 5. Nah, wudhunya di mana? Emang ada tempat wudhu di sini? Pasti gak bakal ada yang namanya tempat wudhu kan. Jadi aku tuh wudhunya tetap di toilet, tapi kebetulan di lantai aku ini, di lantai 5, ada kayak toilet difabel gitu kan. Nah, itu tuh luas banget toiletnya, dan itu ada kayak keran di bawah gini, jadi bisa buat tempat wudhu. Lumayan. Cuci tepak. Nah, aku mau ngasih tahu sesuatu. Jadi biasanya kalau aku lagi makan siang atau lagi makan lah pokoknya di lab, aku pasti sambil lihat YouTube kan, karena biar enak juga gitu makannya, biar nikmat. Nah, biasanya tuh aku kayak nggak tentu gitu nonton apa,
kadang kalau misalnya lagi bingung mau cari topik nonton apa, atau misal youtuber kesukaan aku lagi nggak ngupload video kan, aku bingung mau nonton apa, aku nontonnya random. Jadi kayak aku lihat aja apa yang ada di beranda, terus apa sih yang menarik aku tontonin aja gitu. Nah barusan ini aku ketemu kayak bukan ketemu sih, kayak kepikiran satu topik gitu, karena tadi pagi tuh aku habis buka buku ini. Jadi sebenarnya aku tuh beli buku ini, aku rencanain buat journaling gitu kan, buat nulis kayak ya nulis rencana, nulis planning, kayak what I supposed to do, what I supposed to be. Terus ya banyak sih sebenarnya, kayak ya pengen aja gitu biar hidupku semakin teratur gitu. Nah terus aku ingat aku pernah nulis sesuatu di sini, entah kenapa ya aku terlintas aja dalam pikiranku tadi. Aku pernah nulis kayak suatu tulisan di dalam buku ini tuh kayak buat nyemangatin aku biar aku semangat belajar gitu istilahnya. Karena kan jurusanku computer science di sini, jadi kayak aku pernah nulis kayak sebenarnya computer science itu apa, terus computer science engineering tuh ngerjainnya ngapain aja gitu, kesempatan kerjanya gimana. Terus aku akhirnya nyari kayak story yang relevan sama computer science, tentang orang-orang sukses di balik itu gitu, biar aku juga termotivasi mau belajar dan mau jadi seorang yang sukses gitu lah istilahnya dengan background ini. Terus aku pernah nulis juga habis itu di bawahnya kayak nulis karir yang bisa aku dapetin gitu dengan major ini. Kayak ada banyak lah aku tulis ini, ada software developers, hardware engineer, system design, system analysis, bla 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 bla. Nah terus aku tulis juga di sebelahnya kayak top companies, kayak aku bisa kerja di companies mana aja sih gitu. Aku tulis tuh ada 5 sih, ini perusahaan gede-gede banget, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng lah. Aku tulis ada Google, ada Microsoft, Apple, Facebook, and Amazon. Nah terus aku tadi kayak kepikiran aja gitu, mau nyari gimana kayak career opportunity-nya di Google Indonesia ataupun perusahaan Google gitu. Terus aku nyari di YouTube lah yang relevan tentang topik itu, aku cari aja kerja di Google Indonesia gitu kan. Ada banyak video yang keluar itu, cuman dari tadi kayak banyakan yang kayak office tour, terus grebek kantor Google gitu lah. Nah ada satu video tuh judulnya ini apa, bisa gak kebaca ya, soalnya judulnya tuh 7 cara untuk bisa bekerja di Google, live at Google gitu. Nah beliaunya ini adalah salah satu pegawai Google juga, tapi aku juga belum terlalu tahu sih Google di mana, tapi yang pasti dia udah pegawai tetap di Google. Terus dia kayak sharing gitu dari pengalaman dia, gimana caranya bisa kerja atau bisa lewat mana aja sih sebenarnya masuk Google itu. Dia ngasih 7 cara gitu guys. Terus aku udah catat juga, kayak nggak tahu kenapa kayak menarik aja gitu topiknya. Aku catat juga di sini kayak 7 cara kerja di Google gitu. Dia nyebutin tuh kayak ya sebenarnya beberapa common term sih, kayak ya kamu harus pintar gitu saya. Nah yang menarik banget ini adalah poin yang ke-7, cara yang ke-7. Dia bilang, jadi dia pernah pengalaman punya teman juga sesama pegawai. Dia temennya itu masuk lewat jalur atlet, entah atlet apa tadi dia bilang, tapi memang dia kayak world champion gitu, kayak I don't know the specifications, tapi memang dia istilahnya seorang atlet yang benar-benar mumpuni lah. Terus dia juga sering juara dunia gitu katanya. Nah dia itu di record Google bukan karena dia adalah seorang atlet sebenarnya. Jadi dia itu di record Google karena Google melihat dia punya sifat yang kompetitif banget. Jadi istilahnya kan tadi beliaunya bilang kalau misal kita juara catur, world champion catur gitu, bisa aja kita dapat kerjaan di Google juga gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan guys dari kayak
kita nggak punya background apa-apa tentang IT gitu, terus kita pengen bekerja di perusahaan IT, karena kan di sebuah perusahaan IT kan banyak juga field yang non engineering kan. Kayak misalnya Google kan juga pasti membutuhkan orang yang kayak memanage gedungnya, memanage ya pokoknya intinya pekerjaan non engineering lah, pasti kan Google butuh ya. Nah mereka juga pasti direkrut dari orang yang nggak main-main juga gitu. Jadi ya buat kalian di luar sana yang memang punya mimpi atau punya kepengenan kerja di suatu perusahaan IT atau perusahaan manapun sih, tapi kalian sebenarnya nggak punya background dalam banget, kayak nggak punya background tentang yang dilakukan oleh semua pekerja di perusahaan itu, ya jangan berkecil hati dulu gitu, karena masih banyak kok kemungkinan yang membuat kita juga bisa ikut masuk ke dalam perusahaan itu. Jadi kalau yang aku tarik kesimpulan ya, istilahnya ketika kita bisa yang kayak poin expert in one field gitu ya, ketika kita bisa menguasai suatu hal dan kita bisa membuktikan bahwa kita tuh mampu, kita mumpuni untuk hal itu, apalagi sampai kita bisa bermanfaat bagi orang lain, aku yakin sih kayak pasti kita bakalan dapet tempat yang baik juga gitu. Nah terus di video ini tuh juga ada yang komen, kayak aku tadi baca gini, kalau lulusan SMK jurusan administrasi perkantoran memiliki skill 5 bahasa. Dia punya skill bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, Jerman, sama Prancis, dan memiliki 5 sertifikat bahasa. Apa bisa kerja di Google? Dan kayak gitu. Langsung dapat notice dari si pembuat videonya, langsung di komen langsung. Bisa saja, tinggal dilihat dengan keahlian seperti itu, posisi apa yang kira-kira cocok. Google itu membutuhkan ahli bahasa untuk localization, jadi produk mereka diterjemahkan menjadi bahasa setempat. Sih, itulah maksudnya. Buat kalian yang di luar sana jangan berkecil hati dulu guys, ketika kalian punya usaha dan menaruh kerja keras di dalam itu, aku yakin kok pasti bakalan ada hasilnya. Semangat. Sampai musola dari sampai basement, and this is the prayer room in this building. Namanya adalah Chongshan. Jadi Chongshan itu adalah the name of our campus, nama kampus kita. Jadi musolanya dinamain Chongshan gitu guys. Aku udah balik lagi ke lab guys. Terus paling abis ini aku ngerjain apa yang harus dikerjain, karena dari pagi belum megang apa-apa. Paling sih aku ngerjain progress lab, terus kayak ngoding. Terus juga aku sebenarnya ada rencana sih buat kayak website gitu, such a website for my online shop, buat online shop jilbab aku. Jadi mungkin nanti aku sekalian cari-cari juga sih, kayak aku mau bikin website kayak gimana, baru kalau udah fix kita kerjain gitu. I'm already outside and I have to meet my friends. It is 3:30 p.m. because me and my friends have a plan to buy something outside of the campus. So after this I will meet them, but before it I have to go to prayer room to do asar prayer. Let's go. Jadi kita sekarang lagi ada di pasar, namanya Pasar Santong. Mau beli bahan makanan itu teman-temanku, karena ada toko yang ngejual bahan makanan buat vegetarian gitu. Jadi banyak pilihannya buat kita yang nggak bisa makan daging di sini. Banget guys, pilihannya dari ujung sini nih sampai ke sini sampai sana, ujung sana. Tara.
It is 5:50 now, and I'm still have to read Al-Masurat and Al-Kahfi on this special Friday. So let's finish it. Yep, I finished my dinner, and actually this night I still have a schedule to join a meeting. It's such a coordination meeting for Muslim organizations here. They say that the meeting will be start at 8:15, but now 8:19 and it haven't started yet. I'm afraid that I sleep before it start. Staf yang baru di Departemen Kemuslimahan khususnya ya bisa menambah semangat baru gitu ya, dan mewarnai baru ya untuk Departemen Kemuslimahan ini yang Udah selesai rapatnya, terus sekarang jam setengah 11 malam waktu Taiwan. Sebenarnya tadi rapatnya selesai sekitar jam 10-an sih, tapi terus lupa kalau aku hari ini recording video, jadi nggak dilanjutin. Dan ini mungkin agenda terakhir aku hari ini adalah scheduling buat besok, terus paling habis itu tidur. Nah, jadi buat scheduling itu akhir-akhir ini aku buat kayak jadwal gitu, H-1, hal-hal apa yang akan aku lakukan keesokan harinya. Ini adalah contoh dari jadwal yang pernah aku buat sebelumnya. Ini di kemarin hari Senin, hari Rabu, gini. Tapi ada beberapa hari yang kau masih kelewat juga karena masih gak konsisten. Nah, aku rencananya malam ini bakal buat kegiatan besok karena ada beberapa hal yang bakal aku lakuin. Terus aplikasi yang aku pakai ini adalah langsung dari aplikasi Google Kalendernya. Jadi bisa nyambung ke semua device yang login di akun Google kita. Jadi bisa langsung tahu gitu jadwal kita ini kalau kita ngidupin reminder gitu guys. Mari kita buat. Oke guys, sudah selesai schedulingnya dan ini waktunya buat istirahat karena udah malam banget. Agak santai juga sih sebenarnya malam ini, jadi tidur agak malam-malam gak apa-apa karena besok weekend. Mungkin sampai sini aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal dan ngikutin terus sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!